Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sama 11 November 2021. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami rindu, kami boleh membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, yang menunjukkan kami Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 hingga 21. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-11 hingga 12 saja. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Keluarga damai, tema kita pada hari ini adalah kitalah manusia Allah. Keluarga damai, apa yang ada di dalam pikiran Anda ketika mendengar kalimat tema tersebut? Kitalah manusia Allah. Apakah mungkin kita akan langsung berpikir, ini artinya kita ini manusia setengah dewa, manusia yang memiliki kemampuan super seperti superheroes. Bahkan kalau diberikan pilihan, apa yang menjadi keinginan Anda keluarga damai? Kalau Anda diberikan pilihan untuk memiliki kemampuan super seperti apa yang ingin Anda miliki? Apakah Anda ingin bisa terbang, bisa berlari super cepat, atau punya kekuatan yang luar biasa seperti Superman? Intinya keluarga damai, mungkin kita akan memikirkan segudang kemampuan yang dapat digunakan untuk menguntungkan diri kita. Namun adakah di antara kita jika disuruh memilih, maka kita akan memilih kemampuan super tersebut dengan tujuan? Kemampuan super apa yang dapat digunakan untuk memuliakan Allah? Keluarga damai, menarik sekali cara Paulus ketika dia menutup suratnya kepada Timotius seperti di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu dari 1 Timotius pasal 6 ini merupakan pasal yang terakhir dari surat 1 Timotius yang pertama. Di dalam perikop ini, Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Kata yang ditambahkan setelah kata manusia di sini sebenarnya memberikan keterangan atau sifat dari manusia tersebut. Sebutan ini sebenarnya bukan menunjukkan bahwa Timotius artinya adalah manusia setengah dewa yang memiliki kekuatan super. Sebutan manusia dengan kata Allah ini dipakai Paulus kepada Timotius untuk menunjukkan bahwa Timotius adalah manusia milik Allah, manusia kepunyaannya Allah. Karena itu keluarga damai, sebagai manusia kepunyaan Allah, Timotius diingatkan oleh Paulus bahwa di dalam hidupnya itu seharusnya punya satu tujuan untuk mengejar karakter-karakter ilahi dan menjauhi hal-hal yang fana. Contoh konkret atau tindakan nyata di dalam kehidupan manusia yang seharusnya dilakukan oleh manusia Allah ini, Paulus meminta Timotius untuk memperingatkan orang-orang kaya seperti yang tertulis dalam ayat 17 hingga 19 dari 1 Timotius pasal 6 ini, yaitu agar mereka tidak mengejar kekayaan duniawi dengan kesombongan, melainkan mengejar kekayaan rohani dengan kerendahan hati dan perbuatan baik. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 berbunyi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Itu artinya keluarga damai, harta yang dimiliki oleh orang-orang tersebut pada saat ini seharusnya digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya. Uang dimanfaatkan untuk kemuliaan Allah. Uang dimanfaatkan untuk melayani Allah, bukan hidupnya yang dikendalikan oleh uang. Peringatan ini terkait dengan persoalan yang telah diungkapkan Paulus pada bagian yang sebelumnya dari perikop ini,
yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang 10 berbunyi demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Keluarga damai familiar dengan hal yang terjadi seperti yang diungkapkan dari 1 Timotius 6 ayat 10 ini. Karena cinta uang, ada beberapa orang akhirnya telah menyimpang dari imannya. Karena cinta uang, ada orang-orang yang membuang imannya. Mereka lebih memilih uang daripada mempertahankan karakter Kristus di dalam kehidupannya. Bahkan karena hidupnya berfokus untuk mengejar uang, seseorang menjadi stres. Orang memiliki kehidupan yang tidak tentram. Dia merasa menderita karena terus-menerus memikirkan uangnya. Keluarga damai, ketika kita menjadi orang-orang yang disebut manusia Allah, itu artinya seharusnya kita bukan lagi orang-orang yang menjadi manusia duniawi. Kita ini adalah milik kepunyaan Allah dan mengabdi kepada Allah. Karena itu sudah sepantasnya hidup kita fokus utamanya adalah mengejar hal-hal yang bersifat rohani, mengejar hal-hal yang menjadi kesenangannya Allah. Bukan lagi sekedar menjadi orang-orang yang berhenti pada mengejar hal-hal dunia. Keluarga damai, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah sebutan manusia Allah itu pun nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari? Manusia Allah atau manusia dunia? Kiranya kita sungguh-sungguh dapat merenungkan apa arti kehidupan kita saat ini. Sudahkah kita bertanding di dalam pertandingan iman yang benar? Sudahkah kita berlari pada trek jalur yang benar? Atau jangan-jangan kita hanya berlari-lari selama ini pada sebuah trek yang semu, di mana mahkota juara yang kita kejar hanyalah mahkota sementara yang hanya bertahan sekejap saja untuk dikenakan. Keluarga damai, mari saat ini saya mengajak kita untuk membuka mata kita. Bukan hanya mata dunia kita secara fisik, tetapi kita sungguh-sungguh membuka mata hati kita untuk kita dapat mengambil jalur pertandingan yang benar. Kejarlah mahkota surga yang tidak akan hilang saat kita meraihnya, karena kita adalah manusia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini kembali kami boleh diingatkan akan identitas kami yang sesungguhnya, bahwa kami ini adalah manusia Allah. Kami ini adalah manusia kepunyaan-Mu ya Tuhan, yang seharusnya hidup mengabdi kepada Tuhan, untuk mengejar hal-hal yang Tuhan inginkan, mengejar hal-hal yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kejar dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau kami terkadang lupa atau kami menyimpang dari jalur pertandingan yang sesungguhnya. Ketika kami dibutakan oleh hal-hal yang ada di dunia yang kami anggap itulah yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melihat yang sumber sesungguhnya yang tepat di dalam kehidupan kami. Biarlah itulah yang menjadi satu hal yang sungguh-sungguh boleh kami kejar dalam hidup ini. Ini yang menjadi seruan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.